Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan. Yang pertama, Palena Ika Prasinta NIM 2019 008320. Yang kedua, Ayuni Bahar Sahputri NIM 2019 008290. Yang ketiga, MED Hartono NIM 2019 008294. Dan yang terakhir yaitu Lazuardi Nugraha NIM 2019 008289. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Di sini ada 6 fungsi teknologi informasi. Yang pertama yaitu menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput. Yang kedua, penyimpan. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang ketiga adalah mengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Selanjutnya adalah transmisi. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Selanjutnya adalah mencari kembali. Fungsi teknologi informasi ini menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau melayani data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya. Selanjutnya adalah menghasilkan. Fungsi generating adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengorganisasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah tujuan teknologi informasi atau TI. Tujuan dari teknologi informasi yaitu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Di sini ada 9 manfaat teknologi informasi. Yang pertama, untuk pendidikan. Yang kedua, untuk industri dan manufaktur. Yang ketiga, untuk bisnis dan perbaikan. Selanjutnya, untuk militer, untuk teknik dan pengetahuan, untuk kedokteran, untuk pemerintahan, untuk hiburan dan permainan. Yang kesembilan adalah untuk bidang kriminal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan manfaat teknologi informasi. Banyak manfaatnya, yang terutama untuk pendidikan. Teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, sangat membuat mahasiswa lebih efektif dalam belajar ya. Terus yang kedua, untuk industri dan manufaktur, teknologi informasi membantu rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Selanjutnya, untuk bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi yang lebih aman ya, menyimpan berkas yang lebih aman, dan sistem perbankan lebih maju. Dan untuk militer, dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi kapal selam, dan bisa untuk mengendalikan pesawat luar angkasa mungkin. Selanjutnya, untuk teknik dan pengetahuan, teknologi informasi digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca, dan bisa membantu dalam menghitung. Untuk dokteran, dengan adanya teknologi informasi bisa dimanfaatkan untuk mendiagnosa suatu penyakit dan bisa mengambil gambar dalam organ tubuh. Dan untuk pemerintahan, teknologi informasi ini
diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat dan bisa meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Dan untuk hiburan dan permainan, teknologi informasi digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audiovisual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Dan yang terakhir yaitu untuk di bidang kriminal. Manfaat teknologi informasi di bidang kriminal menyelesaikan permasalahan, bisa dengan mudah ya mendeteksi pelanggaran demi pelanggaran mau lalu lintas ataupun tindak kriminal lainnya. Demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang layanan teknologi informasi. Layanan teknologi informasi sebagai bagian pengelolaan atau manajemen perusahaan itu adalah penyatuan berbagai bidang keilmuan dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan IT. Dengan demikian, IT digunakan untuk melakukan servis atau layanan terhadap apa yang menjadi kebutuhan perusahaan, baik oleh pengelola dan pelanggan serta user lain yang telah terdefinisi. Pengelompokan layanan IT dibedakan berdasarkan 3 kriteria, yaitu yang pertama, hubungan antara penyedia layanan atau service provider dengan pelanggan atau customer. Lalu yang kedua yaitu interaksi layanan dengan pengguna. Lalu yang terakhir yaitu manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya. Layanan berdasarkan hubungan antara penyedia layanan dengan pelanggan itu dibagi menjadi 2, yaitu layanan internal atau internal service dan layanan eksternal atau external service. Layanan internal atau internal service itu adalah layanan teknologi informasi yang disampaikan kepada unit-unit dalam organisasi yang sama dengan penyedia layanan. Lalu, layanan eksternal atau external service itu adalah layanan teknologi informasi yang disampaikan kepada pelanggan di luar organisasi penyedia layanan. Umumnya itu merupakan layanan komersil atau berbayar. Selanjutnya, layanan berdasarkan interaksi layanan dengan pengguna itu dibedakan menjadi 2, yaitu Customer Facing IT Service dan Supporting Service. Customer Facing IT Service adalah layanan teknologi informasi yang digunakan langsung oleh pengguna untuk mendukung bisnis atau aktivitas mereka. Lalu, supporting service itu adalah layanan-layanan teknologi informasi yang dibutuhkan penyedia layanan teknologi informasi untuk menyediakan customer facing IT service atau disebut juga layanan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, layanan berdasarkan manfaat yang disediakan layanan bagi pelanggannya itu dibedakan menjadi 3, yaitu core service, yang artinya layanan TI atau teknologi informasi yang menyediakan kebutuhan utama pelanggan dan umumnya tertarik dengan fungsi-fungsi penting sebuah bisnis, misalnya seperti email. Lalu yang kedua yaitu enabling service, yang artinya layanan TI atau teknologi informasi yang dibutuhkan agar core service dapat disediakan. Lalu yang terakhir yaitu enabling service, yang artinya layanan TI atau teknologi informasi yang memberikan nilai tambah bagi core service. Lalu selanjutnya yaitu evolusi infrastruktur teknologi informasi atau TI. Itu ada 5, yaitu yang pertama era mesin akuntansi, yang kedua era mainframe umum dan komputer mini, yang ketiga era PC, yang keempat era client atau service, dan yang terakhir yaitu era komputasi internet perusahaan. Selanjutnya, evolusi infrastruktur teknologi informasi itu
Infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun di dalam platform komputasi. Saya akan membahas tahap yang pertama, yaitu era mesin akuntansi elektronik. Evolusi mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950 itu adalah mesin akuntansi elektronik terspesialisasi yang merupakan komputer primitif yang digunakan untuk perusahaan akuntansi. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang masalah infrastruktur, evolusi infrastruktur teknologi informasi. Ada beberapa era yang memang menghubungkan atau menghubungi tentang masalah evolusi infrastruktur ini. Yang pertama yaitu era mainframe umum dan komputer mini, yaitu pada sekitaran tahun 1959 hingga sampai saat ini. Artinya di saat tahun 1959 itu pemrosesan terhadap komputer ataupun teknologi bisa dihubungkan ke ribuan terminal. Artinya bukan satu terminal saja, tapi ribuan terminal bisa dihubungkan dengan teknologi informasi tersebut. Era PC yaitu pada tahun 1981 hingga sampai saat ini. Artinya desktop pada tahun 1981 hingga sekarang ini bisa dihubungkan dengan beberapa perangkat produktivitas kantor. Evolusi infrastruktur teknologi informasi yaitu pada sekitaran era klien atau server. Infrastruktur yang lebih mendominasi pada sekitaran tahun 1983 hingga sekarang, yaitu pada era klien atau server. Terjadi banyaknya jaringan klien desktop atau laptop hingga komputer server yang lebih kuat menangani kebanyakan pengelolaan dan pemrosesan data. Ya, yang selanjutnya itu era komunikasi internet perusahaan. Perubahan infrastruktur teknologi informasi yang di atas telah menghasilkan perkembangan dalam pemrosesan komputer. Artinya era komputasi internet perusahaan tersebut bisa menghasilkan beberapa pemrosesan komputer yang ada, sehingga pada era komputasi internet perusahaan bisa menghubungkan beberapa perusahaan dengan teknologi yang ada. Ada beberapa tantangan ataupun manajemen yang harus dihadapi pada saat era yang sekarang ini, yaitu era di mana teknologi informasi semakin pesat yang terjadi pada saat sekarang. Artinya pada era tersebut seperti halnya kesuksesan dalam lingkungan bisnis yang dinamis saat ini tergantung pada pemaksimalan teknologi informasi yang ada. Artinya beberapa teknologi tersebut itu sangat berupaya bisa memaksimalkan beberapa teknologi agar bisa digunakan dalam infrastruktur teknologi informasi, karena itu sangat berpengaruh terhadap teknologi informasi terhadap lingkungan bisnis yang ada sampai saat ini. Tujuan dari banyak perusahaan saat ini adalah untuk memaksimalkan nilai pelanggan. Artinya tujuan dari beberapa perusahaan yang saat sekarang terus beroperasi itu memaksimalkan nilai pelanggan yang ada. Tantangan teknologi informasi juga itu berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dengan teknologi informasi. Keberhasilan sistem informasi tidak seharusnya diukur dengan hanya melalui efisiensi dalam hal meminimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Artinya keberhasilan dan kegagalan terhadap yang ada sampai sekarang ini juga sangat bergantungan terhadap teknologi informasi yang terus berkembang di era 4.0 ini. Keberhasilan juga harus diukur dari efektivitas teknologi informasi dalam mendukung strategis bisnis organisasi. Artinya teknologi yang ada sekarang ini juga sangat mendukung strategi bisnis organisasi. Beberapa tantangan etika yang harus dihadapi oleh para manajer bisnis yang mengimplementasikan aplikasi-aplikasi utama teknologi informasi. Beberapa tantangan memang sangat diperlukan, seperti halnya etika. Yang etika ini sangat diperlukan juga dalam hal teknologi informasi ini agar teknologi tersebut tidak tercampur adukan oleh beberapa hal yang memang di luar nalar terjadi. Nah, ini adalah teknologi yang memang sampai saat ini sangat berkembang pesat. Yang dulunya di arah tahun-tahun sebelumnya mungkin ada yang namanya teknologi 4G, 5G, dan 3G. Sekarang sudah sangat besar, yaitu jaringan 4G. Jaringan 4G ini yaitu jaringan
generasi kelima dari teknologi informasi yang ada ataupun teknologi internet yang ada sekarang ini, yang mungkin kecepatannya lebih dari beberapa teknologi internet yang sebelumnya, yang seperti halnya yaitu 3G, 4G, 5G dan sebagainya yang sebelum-sebelumnya itu generasi-generasi awal. Nah, sekarang sudah muncul namanya jaringan 4G yang sudah ada di beberapa negara-negara maju dan termasuk kemungkinan Indonesia juga dalam hal konteks sudah menanamkan teknologi 4G ini sendiri. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami menjelaskan beberapa penjelasan-penjelasan yang di atas. Jikalau ada kesalahan ataupun kemungkinan ada beberapa kesalahan kata-kata yang ada, kami semua dari kelompok 4 ingin memohon maaf. Sekian dari kami. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.